Saya mau bertanya satu hal ke teman-teman semuanya. Kalau training memang membuat orang itu bisa bekerja lebih aman atau lebih selamat, kenapa ya perusahaan yang mungkin paling banyak trainingnya tetapi bisa mengalami kecelakaan juga? Bahkan karyawannya ada yang sampai mengalami fatality. Kalau perusahaan yang setiap bulan mengadakan safety induction, toolbox meeting, refreshment ke pengawasnya, refreshment ke pekerjanya, bahkan operatornya sudah punya sertifikat yang lengkap, tapi kok tetap bisa mengalami kecelakaan. Mungkin banyak dari kita akan menjawab itu operatornya saja, Pak. Operatornya saja sulit diatur, tidak mau ikuti aturan. Kalau jawabannya masih karena pekerjanya yang tidak disiplin, mungkin tunggu dulu ya. Karena hari ini, di video kali ini, saya ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin akan membuat Anda mengubah cara pikir Anda, mengubah cara pandang Anda terhadap pendidikan dan pelatihan di tempat kerja. Dan yang lebih mengejutkan, kalau Anda bekerja di sektor pertambangan gitu ya, jawabannya sebenarnya sudah ada di Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019. Kira-kira Kepdirjen ini berbicara tentang apa ya? Tapi mungkin sebagian besar dari kita itu cuma membaca regulasinya saja. Kita baca aturannya, tetapi sedikit dari kita yang benar-benar memahami apa sebenarnya makna dari aturan-aturan dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Selamat datang di Tanya Safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung di Tanya Safety. Saya Darmawan Saputra dari Tanya Safety, channel yang membahas mengenai tips, storytelling, dan juga berbagi pengalaman terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga channel ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Kita balik lagi. Misalkan kita bayangkan aja, Anda adalah seorang supervisor atau seorang pengawas di area tambang. Pada hari Senin misalkan, Senin pagi, jam sudah menunjukkan jam 7.15, pasti sudah melakukan P5M ya. Semua operator sudah dilakukan P5M, sudah di briefing, sudah menandatangani absensi P5M, sudah juga dilakukan toolbox meeting, gitu. Mungkin safety talk pada waktu itu, semua operator sudah memakai APD lengkap. Bahkan ada operator dump truck yang akan bekerja itu sudah dilakukan refreshment 2 minggu lalu atau bahkan 2 hari yang lalu, baru saja dilakukan refreshment. Pasti secara administrasi kan sangat terasa lengkap ya, semuanya terasa sempurna. Pelatihan sudah dapat, briefing sudah dapat, seharusnya mereka bekerja dengan aman. Tetapi ternyata sekitar pukul 11 siang terjadi tabrakan antar 2 unit di jalan tambang. Memang tidak ada korban jiwa, tetapi ada 1 unit ataupun keduanya mengalami kerusakan yang parah. Tentu kerugiannya juga besar, karena unit tambang ketika mengalami kerusakan yang parah, ya pasti kerugiannya cukup besar ya. Operasional terpaksa dihentikan, karena harus evakuasi, menyelamatkan si operator. Pertanyaan saya, apakah training yang diberikan tadi gagal? Semuanya sudah tampak sempurna, semuanya sudah diberikan refreshment, P5M, safety talk. Apakah semua itu gagal? Atau kita sebenarnya salah memahami tujuan training? Di banyak perusahaan, training sering diperlakukan seperti halnya sebuah checklist. Hanya pemenuhan regulasi saja. Regulasinya minta apa, trainingnya apa, yaitu kita laksanakan. Awal tahun, HR menyusun jadwal. Bagian safety membuat materi. Kemudian peserta harus ikut, sudah hadir, sudah di absensi sudah ditandatanganin, kemudian mereka sudah mengikuti training, sertifikat dibagikan, selesai. Semua merasa tugasnya sudah selesai ya, karena jadwal sudah dibuat, pelatihan sudah dilakukan, dan operator ataupun pekerja sudah mengikuti pelatihan tersebut. Padahal, belajar bukanlah hadir di kelas. Belajar adalah perubahan kemampuan ya. Kalau kita artikan, ya percuma dia datang ke kelas, tapi kemampuannya, skillnya tidak berubah.
Kalau setelah training, cara kerjanya seseorang itu tetap sama, maka sebenarnya yang berubah hanya jumlah sertifikatnya saja. Sertifikatnya numpuk banyak, tapi kompetensinya nggak berubah. Dan inilah mengapa Kepdirjen Minerba tidak langsung berbicara tentang pelaksanaan trainingnya. Regulasi ini justru memulai dari sesuatu yang lebih penting, yaitu training need analysis atau analisa kebutuhan pelatihan. Coba dibayangkan, di suatu tambang, tidak hanya di tambang ya, bisa juga di industri lain. Industri migas, industri konstruksi, ataupun manufaktur. Dan industri-industri lainnya, tempat kerja lainnya. Selama 6 bulan terakhir misalkan, insiden terbanyak itu berasal dari jalan angkut. Ada beberapa kejadian near miss, ada beberapa kejadian truk itu hampir rebah, gitu, hampir ambruk gitu ya, atau terguling. Ada kasus operator terlambat melakukan pengereman. Data sudah berbicara, risikonya sudah jelas, tetapi training yang diberikan justru kepada pengawas saja. Pengawasnya kurang leadership, pengawasnya kurang mampu menegur misalnya. Yang di training adalah terkait dengan training leadership, training public speaking, atau bahkan sampai ke training Microsoft Excel supaya dia bisa membuat laporan. Apakah training itu jelek? Tentu tidak ya, kita tidak bisa menyampaikan bahwasanya training itu jelek. Tetapi apakah training itu menjawab risiko terbesar perusahaan tersebut? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Jadi apakah, kalau ditanya apakah training itu menjawab risiko terbesar perusahaan? Jawabannya belum tentu ya, karena kalau kita lihat tadi risikonya udah jelas ya, tren-tren kecelakaannya apa saja, tetapi training yang diberikan sepertinya tidak menjawab itu. Nah, training need analysis itu berarti kita bertanya, bukan kita bertanya training apa yang tersedia, tetapi kemampuan apa yang saat ini paling dibutuhkan agar risiko perusahaan itu menurun. Dengan adanya training need analysis atau TNA tersebut, kita ini menjawab risiko apa yang ada di hadapan oleh perusahaan ini, yang dihadapi oleh perusahaan ini, risikonya apa, sehingga training yang dibutuhkan apa. Itulah pentingnya TNA. Misalnya, kalau banyak kejadian akibat blind spot, kira-kira training apa? Ya pasti trainingnya terkait dengan blind spot awareness ya, kepedulian terkait dengan area terhalang ya, atau blind spot, titik buta gitu ya. Kalau banyak insiden karena fatigue, ya maka pelatihannya tentang fatigue management, bisa juga hygiene tidur, bisa juga terkait dengan pola makannya. Kalau banyak kesalahan saat maintenance, ya berarti trainingnya atau pelatihannya adalah terkait dengan maintenance, basic maintenance, ataupun fokus ke lockout, take out ya, atau LOTO. Nah, training ini harus mengikuti risiko, bukan mengikuti kalender yang ada di vendor-vendor. Oh, ini kalendernya saat ini ada, yang akan jalan adalah training ini, maka cepat-cepatlah ngikutin training tersebut. Bukan seperti itu ya, TNA itu harus mengikuti risiko yang ada. Nah, setelah kebutuhan training itu ditentukan berdasarkan TNA, berdasarkan risiko yang ada, baru Kepdirjen Minerba ini, Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019 itu menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan itu dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama itu terkait dengan on the job training. Yang kedua off the job training. Jadi ada on the job, ada off the job ya. Dan keduanya bukan untuk saling menggantikan, tetapi saling melengkapi. Sekarang kita akan bahas yang pertama, on the job training ya. Menurut Kepdirjen Minerba, on the job training itu adalah pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pekerja langsung di area kerjanya sendiri, tanpa meninggalkan pekerjaan rutinnya. Jadi pekerjanya tetap melaksanakan pekerjaan rutinnya. Artinya, belajarnya itu bukan di ruang kelas, bukan di hotel gitu ya, tetapi tepat di tempat pekerjaan itu dilakukan. Yang menarik, regulasi ini juga menjelaskan bahwa pengawas yang sudah memiliki kompetensi juga bisa menjadi trainer. Kenapa pengawas? Karena mereka lah yang setiap hari melihat bagaimana pekerjaan itu benar-benar dilakukan. Mereka tahu kondisi lapangannya seperti apa. Mereka tahu kesalahan yang paling sering dilakukan oleh timnya seperti apa. Dan mereka tahu keputusan-keputusan kecil yang seringkali tidak tertulis dalam SOP, baik yang bahaya maupun yang berhasil. Mereka tuh tahu bagaimana yang dilakukan oleh si pekerjanya. Sekarang saya ingin bercerita nih. Kita bikin analoginya. Misalkan ada dua pekerja.
atau dua operator baru ya. Keduanya lulus pelatihan, dilakukan pelatihan yang sama, basic operator misalkan. Keduanya lulus pelatihan, nilainya sama, nilai teorinya sama, nilai prakteknya sama. Sama-sama mendapatkan sertifikat, tetapi setelah masuk ke lapangan, mereka udah dilepas sudah masuk ke lapangan, hasilnya berbeda. Operator yang pertama itu didampingi oleh supervisor yang berpengalaman. Ya, dia setiap hari didampingi oleh supervisor, oleh tim seniornya. Setiap hari setelah dia selesai mengoperasikan unit, itu mereka berdiskusi. Kira-kira salahnya di mana, kenapa tadi mengurangi kecepatan di area tersebut, kenapa tadi tidak mengurangi kecepatan di area tikungan misalkan, kenapa dia memilih berhenti di posisi tersebut, kenapa kok memilih mundur gitu ya, atau dia mundur tapi tidak memastikan kondisi sekitarnya gitu. Supervisor tadi tidak hanya memberikan jawaban, tetapi dia mengajarkan cara berpikir. Jadi hari demi hari, operator itu mulai mampu mengenali potensi bahaya, bahkan sebelum diberitahu. Karena dia sudah terbiasa dilakukan orientasi bersama dengan si supervisor. Supervisornya selalu melakukan evaluasi setiap harinya. Sementara ada operator yang kedua, begitu dia lepas training, dia langsung dilepas bekerja begitu saja. Dia langsung boleh mengoperasikan unit sendiri. Kalau salah ya dia dimarahin. Kalau benar ya mungkin ya wajar aja karena itu tugasnya, jadi nggak perlu diapresiasi. Kira-kira 6 bulan kemudian, siapa yang paling berkembang lebih cepat? Hampir pasti operator yang pertama ya. Karena on the job training itu bukan sekedar mengajari cara mengoperasikan unitnya, tetapi membangun judgement ya. Tadi kan operator pertama dilakukan observasi oleh operator senior ataupun oleh pengawasnya gitu ya. Dia diajarin bagaimana cara memutuskan, dia dikoreksi ketika melakukan cara yang salah, berbeda dengan operator yang kedua dibiarkan begitu saja. Nah itulah on the job safety ya. Tidak hanya untuk mengoperasikan unitnya, tetapi membangun judgement. Kemampuan mengambil keputusan yang benar ketika kondisi di lapangan tidak persis sama seperti di buku, dan kemampuan seperti itu tidak bisa dibangun hanya dengan membaca modul ya. Jadi memang perlu didampingi oleh operator senior ataupun oleh pengawasnya. Itulah on the job training. Dilakukan pada saat dia melakukan aktivitas rutinnya, tanpa meninggalkan aktivitas rutinnya. Nah sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu off the job training. Nah, apa bedanya dengan on the job training? Kalau menurut Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, off the job training itu adalah pendidikan dan pelatihan yang diberikan di luar area kerja. Itu dilakukan oleh lembaga pemerintah ataupun swasta yang memiliki kualifikasi dan akreditasi yang sesuai. Selain itu, trainer yang memberikan juga adalah trainer yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang diajarkan. Artinya, pelatihan itu dilakukan dalam lingkungan yang lebih terstruktur, dalam kondisi yang lebih resmi, gitu ya. Bisa di ruang kelas, bisa di training center misalkan, ataupun menggunakan simulator, atau bahkan melibatkan lembaga sertifikasi. Nah, jadi dia kalau off the job, ya, kalau off the job itu dilakukan oleh pihak luar, ya, dia bisa meninggalkan pekerjaan rutinnya. Lalu kapan metode ini dibutuhkan? Misalnya perusahaan Anda baru membeli dump truck baru, tipe baru, generasi terbaru, dengan teknologi yang baru. Sistem pengeremannya mungkin berubah. Mungkin ada posisi yang berubah, tuas-tuas pengoperasiannya berubah, ada fitur collision avoidance misalkan, atau ada sensor otomatis, atau ada teknologi yang belum pernah digunakan oleh unit-unit sebelumnya, sehingga operator itu tidak tahu. Nah, kalau operator itu hanya belajar dari operator senior, ya belum tentu dapat ilmunya gitu. Ilmunya belum tentu benar, karena sama-sama belajar. Operator yang senior juga belum tahu teknologi yang baru tersebut. Karena operator yang senior juga mungkin sedang belajar juga gitu ya. Belum memahami unit yang baru. Disinilah off the job training menjadi penting. Operator belajar langsung bersama dengan instruktur yang memahami teknologi tersebut. Bisa jadi dari prinsipal yang mengeluarkan unit tersebut gitu ya, sehingga mereka bisa memahami prinsip kerjanya, memahami teknologinya, memahami batas maksimal dari kemampuan unitnya, dan memahami resiko yang mungkin belum pernah ditemui sebelumnya.
Jadi, off the job training itu membangun pengetahuan, sedangkan on the job training itu mengubah pengetahuan itu menjadi keterampilan dan kebiasaan di lapangan. Kalau hanya mengikuti off the job, ya mungkin orang hanya tahu teorinya saja, tetapi belum tentu mampu menerapkannya. Sebaliknya, kalau hanya mengandalkan on the job training, ada risiko ataupun kebiasaan yang diwariskan justru kebiasaan yang salah. Seniornya memang nggak tahu gitu ya, atau melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak benar gitu. Nah, itu yang diwariskan oleh ke operator-operator yang baru. Karena itu, dua metode ini harus berjalan bersamaan. Metode ini harus saling melengkapi, yang satu memberikan teori, yang satu membangun kebiasaan, yang satu memberikan fondasi, yang satunya menguatkan penerapan. Dan ketika keduanya disusun berdasarkan TNA, Training Need Analysis, training ini tidak lagi menjadi kegiatan tahunan, tetapi menjadi strategi untuk mengurangi risiko operasional. Sekarang mari kita lihat sebuah contoh yang sering terjadi. Misalnya sebuah ekskavator sedang melakukan loading batu bara gitu ya, atau loading material. Areanya cukup ramai, spoternya ada, operator sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun. Semua orang pasti merasa aman karena operatornya sudah berpengalaman, kontrolnya ada gitu ya. Lalu tiba-tiba sebuah LV atau unit kecil itu masuk ke area blind spotnya si ekskavator. Operator tidak melihat dan terjadi unitnya keswing, kena ekskavator, kena bucketnya ekskavator ya. Kalau kita hanya berkata operator kurang hati-hati, atau kita berkata itu hanya LV-nya aja nggak tahu diri gitu ya, kita itu tidak belajar apapun dari hal tersebut. Tapi kalau kita bertanya, mengapa operator itu tidak mengenali situasi itu, atau LV itu tidak mengenali situasi itu, apakah pernah disimulasikan atau tidak, gitu ya. Apakah blind spot benar-benar dipahami oleh operator dan juga LV, operator ataupun driver unit kecil tadi? Apakah supervisor pernah melakukan coaching di lapangan? Beda ya, ngomong blind spot di ruang training dengan menunjukkan langsung di lapangan. Atau langsung bisa di unitnya langsung gitu ya. Itu sangat berbeda. Ini loh posisinya yang bisa bikin blind spot dan lainnya. Berbeda ketika kita di area training, di ruang training. Apakah ada observasi kompetensi setelah training? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting karena kecelakaan seringkali bukan akibat kurangnya informasi, melainkan kurangnya kemampuan menerapkan informasi tersebut. Selama ini, banyak perusahaan berkata training itu menghabiskan budget, menghabiskan biaya, pemborosan saja. Padahal yang benar adalah training itu investasi untuk mengurangi ketidakpastian, untuk mengendalikan risiko. Training itu salah satu pengendalian risiko. Karena yang mahal itu bukan pelatihannya. Yang mahal adalah downtime akibat kerusakan alat, atau akibat investigasi, atau kehilangan produksi, mengobati cedera, atau yang paling mahal adalah ketika kehilangan nyawa. Operasional itu bisa di stop. Kalau satu program pelatihan yang tepat mampu mencegah satu kecelakaan yang besar, maka biaya training sebenarnya sudah kembali berkali-kali lipat. Mana yang lebih bahaya ketika kita mentrainingkan orang, kemudian orang itu pergi, atau kita tetap mempekerjakan orang, tetapi orang itu tidak kita bekali dengan kompetensi? Mana kira-kira yang lebih bahaya? Oke, lain kali ketika kita berbicara tentang pendidikan dan pelatihan, jangan mulai dari pertanyaan berapa anggarannya kira-kira ya kalau kita melakukan pelatihan tersebut, tapi coba mulailah dengan pertanyaan, risiko apa sih sebenarnya yang ingin kita kurangin? Dan pelatihan apa yang sesuai untuk mengurangi risiko tersebut? Karena tujuan training itu bukan menghasilkan sertifikat, bukan juga memenuhi kebutuhan audit, bukan menyelesaikan checklist seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Tetapi training itu membangun kompetensi yang membuat setiap orang itu bisa mampu mengambil keputusan yang benar. Bahkan ketika tidak ada yang mengawasi gitu ya, ketika dia memiliki kompetensi, dia bisa mengambil keputusan yang benar. Tidak perlu pengawas harus mengingatkan. Dan mungkin itulah makna terdalam dari Kepdijen Minerba nomor 185 tahun 2019. Bahwa keselamatan itu tidak dimulai dari prosedur. Keselamatan itu dimulai dari manusia yang terus belajar. Jadi sudah tahu ya perbedaan antara
on the job training dan juga off the job training. Kalau ada yang nanya, apa sih sebenarnya on the job training dan off the job training? On the job training itu pekerjanya diberikan pendidikan dan pelatihan di tempat kerjanya sendiri tanpa meninggalkan pekerjaan rutinnya, diberikan oleh pengawas atau pekerja senior yang memiliki kompetensi. Jadi diorientasi oleh si seniornya atau pengawasnya. Itu adalah on the job training. Sedangkan off the job training itu pekerja diberikan pendidikan dan pelatihan di luar area kerjanya, diberikan oleh lembaga pemerintah atau swasta yang sudah memiliki kualifikasi atau akreditasi yang sesuai ya. Jadi kalau on the job itu masih di pekerjaan rutinnya, kalau off the job itu ya di ruang training ya, diberikan oleh lembaga pemerintah ataupun swasta yang memiliki kualifikasi. Kalau Anda bekerja di pertambangan, di migas, konstruksi, ataupun industri berisiko tinggi lainnya, saya ingin tahu pendapat Anda. Menurut Anda, apakah training di perusahaan Anda saat ini benar-benar membangun kompetensi atau hanya sekedar memenuhi kewajiban regulasi saja? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar, saya akan membaca dan membahas beberapa pengalaman menarik pada video berikutnya. Dan jika Anda menyukai pembahasan seperti ini yang menghubungkan regulasi, praktik lapangan, dan juga ilmu keselamatan modern, jangan lupa subscribe channel ini. Karena setiap minggu kita akan membahas bagaimana keselamatan benar-benar bekerja di dunia nyata, bukan hanya di atas kertas, bukan hanya teori. Demikian pembahasan mengenai on the job dan off the job training, semoga bisa membantu teman-teman semua dalam memahami bagaimana pelatihan ini dijalankan. Akan kita bahas tema lainnya pada video selanjutnya. Agar channel ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan link video ini ke sosial media Anda agar manfaatnya lebih luas. Kalau ada masukan, tema yang mau dibahas, silakan komen ya. Coba aja kita apakan dulu, Tanya Safety. Terima kasih sudah menonton video kami di Tanya Safety.